Baiklah, terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, yaitu mengenai sumber modal alternatif. Langsung saja saya mulai. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Anda, siapakah diri Anda? Mungkin Anda ada yang menjawab, saya seorang karyawan yang mempunyai gaji tetap, tetapi gajinya ya standar-standar aja lah, segitu-segitu aja katanya. Ada juga yang mengatakan, saya seorang seniman yang punya penghasilan lumayan tinggi, tetapi penghasilannya tidak menentu, hari ini ada job, besok tidak, dan seterusnya. Semua pasti ada suka dukanya ya. Ada juga yang mengatakan dirinya sebagai seorang buruh atau pekerja kasar yang punya penghasilan kecil tetapi tidak pasti. Jadi sudah kecil tapi tidak pasti. Ada yang lain lagi mungkin mengatakan, saya seorang wira swastawan Pak, saya membuka usaha toko kelontong dengan menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, ada gula pasir, ada sembako dan lain-lain ya. Penghasilannya cukup lumayan, tapi ya masih kepingin berkembang lagi. Baik, kita lanjutkan. Siapapun Anda dan apapun latar belakang Anda, pasti semua orang mempunyai keinginan, atau yang lebih bahasa kerennya orang sering menyebut dengan istilah impian. Ya, seorang pasti punya impian atau keinginan. Keinginan apa sih? Macam-macam. Ada yang seorang karyawan misalnya, Pak, saya kepinginnya sih punya kantor sendirilah, capek ikut kerja dengan orang, pengen bisa nyewa di tempat yang mewah di seputaran Sudirman Tamrin, seperti itu ya misalnya. Ada juga yang beda, mungkin yang tadi si penjual kelontong tadi, kalau saya kepinginnya sih usaha saya pengen maju, pengen bikin minimal minimarket lah atau supermarket. Ya macam-macam. Ada yang mempunyai keinginan, wah kalau saya jadi orang kaya pasti saya kepinginnya punya rumah bagus, ada kolam renangnya dan lain-lain. Namun ada orang yang tidak macam-macam, punya keinginannya, Pak, keinginan saya hanya satu aja, saya pengen punya uang banyak, udah ini aja. Oke, baik. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak segera diwujudkan sekarang? Banyak teman, setelah saya tanya ya, beberapa teman yang saat ini sedang menjadi karyawan, saya tanya, ya udah diwujudkan aja. Begitu juga saya punya teman yang punya usaha warung lontong tadi, saya tanya, kalau pengen besar ya udah langsung diperbesar aja. Nah ternyata mayoritas jawaban mereka itu, ini setelah tanya, kenapa sih, apa yang menyebabkan impian Anda belum terwujud? Umumnya dia menjawab, modalnya dari mana? Belum ada modalnya Pak. Nah bahasa umumnya seperti itu. Jadi syarat untuk mewujudkan keinginan tadi tentu dibutuhkan modal. Ini penting ini. Ini pertanyaan, ini jawabannya umum, modalnya belum ada Pak. Oke, kita bahas. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan modal tersebut? Cara yang umum ditempuh yaitu yang pertama dengan cara menabung. Jadi seorang karyawan tadi, misalnya dia pengen membuka usaha kuliner misalnya yang membutuhkan, atau buka resto yang membutuhkan modal sekitar 100 juta, dia harus menabung. Misalnya seorang karyawan ini punya gaji 10 juta, berarti dia menyisihkan, taruhlah menyisihkan setiap bulannya 2,5 juta. Berarti 1 tahun uangnya terkumpul sebesar 30 juta. Berarti 2 tahun 60 juta, dan singkat cerita kurang lebih 3,5 tahun ya, baru bisa terkumpul 100 juta. Tentu butuh kesabaran ya, butuh waktu yang lama. Ada yang orang yang maju, ini cara yang kedua, pengen maju cepat, orang punya terobosan, orang yang energik, punya terobosan, punya visi ke depan lebih tokcer misalnya ya, dia menempuh jalan yang kedua, yaitu dengan cara hutang. Hutang ini lebih cepat ini, atau pinjam, biasanya kan pinjam dari bank ya, melalui hutang ini lebih cepat gitu. Jadi caranya ini dua ini. Nah, tetapi ini anehnya, mayoritas orang keinginan ada, keinginan untuk maju ada, keinginan mau usaha sendiri, mau bikin usaha apa kayak itu keinginan ada, tetapi dua ini, syarat untuk mendapatkan modal ini, dari dua ini enggak semuanya
Artinya menabung nggak sabar, hutang nggak berani. Ini mayoritas orang itu seperti itu. Ini aneh ini. Makanya hidupnya gitu akhirnya apa? Waktunya itu habis hidup di tengah-tengah ini, di tengah-tengah dilema. Jadi ini enggak, itu enggak, sehingga apa? Sampai tua akhirnya pensiun baru diberani-beranikan hutang, atau baru mungkin ambil-ambil tabungan setelah pensiun, setelah tua itu. Nah, ini mayoritas orang seperti itu, terjebak dalam suatu dilema, menabung nggak berani, menabung nggak sabar, karena baru nabung sedikit, ada tab baru diambil, gitu ya. Nanti ada apa lagi, wah ada tas baru diambil, habis jadi nggak ngumpul-ngumpul. Yang kedua mau hutang nggak berani. Lalu gimana solusinya? Nah inilah di sini. Ini solusi bagi orang yang nggak sabar nabung dan nggak berani hutang. Tinet hadir menjadi solusi sebagai sumber modal alternatif atau sumber modal ketiga, yang artinya bukan dari mencomot penghasilan Anda setiap bulan atau menabung penghasilan Anda setiap bulan, tidak, dan juga bukan berasal dari hutang dari bank misalnya, tidak, karena disebut sumber modal alternatif. Sumber modal alternatif yang ditawarkan Tinet yaitu dengan cara melipat gandakan jam kerja. Kenapa harus melipat gandakan jam kerja? Karena jam kerja itu berbanding lurus dengan penghasilan. Artinya bila seorang ingin mendapatkan penghasilan, maka orang tersebut harus menambah jam kerjanya. Contoh misalnya seorang pekerja pabrik, kalau ingin mendapatkan penghasilan banyak, maka seorang buruh tersebut harus lembur, menambah jam lemburnya, sehingga mendapatkan upah lebih dari biasanya. Seorang guru, misalnya dia jam kerjanya pagi sampai siang ya, dia ngajar, ya penghasilannya segitu-gitu aja. Nah, dia ingin bagaimana sih mempunyai penghasilan tambahan? Dia menambah jam kerjanya dengan cara mungkin dia bergabung dengan Gojek ya, dia narik ojek. Sehingga apa? Sehingga dia mempunyai penghasilan tambahan dari Gojek karena jam kerjanya tambah dari hasil ngojek tadi, atau mungkin jual nasi pecel, contoh ya. Artinya apa? Di sini jelas bahwa jam kerja semakin banyak maka penghasilan semakin banyak, dan ini diterapkan oleh beberapa minimarket ya. Ada yang minimarket buka 12 jam dan ada yang 24 jam kerja. Tentu hasilnya beda. Semakin banyak jam kerja ditambah maka penghasilan pun akan bertambah. Oke. Nah, jam kerja orang Indonesia itu rata-rata adalah 8 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu menurut aturan Depnaker. Nah, ini ada orang yang istimewa. Orang ini melihat jam di rumahnya, jam di tembok itu satu hari satu malam berputar maksimal hanya 24 jam. Sehingga kalau dia kerja sampai mati-matian satu hari satu malam misalnya nggak tidur, dia hanya mendapatkan 24 jam kerja. Bagaimana? Setelah dihitung-hitung pakai kalkulator, kalau satu hari kerja 24 jam, ternyata sampai tua pun dia tidak mempunyai rumah mewah dan mobil bagus kalau dihitung. Akhirnya disiasati dan dia berhasil mempunyai 8.000 jam kerja dalam sehari. Caranya gimana? Caranya gini. Dia mendirikan sebuah pabrik atau sebuah perusahaan dan mempekerjakan 1.000 karyawan. Maaf. Kemudian jam kerja karyawan tersebut, 1.000 orang tersebut, dia beli. Jadi jam kerjanya dibeli semuanya. Sehingga kalau satu karyawan bekerja selama 8 jam per hari, maka total jam kerja yang dimiliki adalah 8.000 jam kerja. Sehingga apa? Si owner yang membeli jam kerja tadi, walaupun kerjaannya hanya mancing atau main game, tapi dia sudah mengantongi 8.000 jam kerja. Sehingga apa? Tidak kaget kalau si owner ini cepat kaya atau cepat mempunyai penghasilan yang berlipat-lipat karena melipat gandakan jam kerja. Nah, inilah cara yang ditawarkan oleh Tenet, yaitu melipat gandakan jam kerja. Kita menyiasati seperti itu. Oke. Tetapi tentunya semuanya itu pasti ada konsekuensi atau resiko yang harus ditanggung. Yang pertama yaitu butuh modal yang besar. Kedua, menanggung gaji dan nasib karyawan. Dan ketiga, resiko menghadapi problem karyawan. Ini jelas sekali, nggak mungkin kita mau profit besar tanpa ada resiko. Oke? Nah, Tinet
menawarkan kepada Anda untuk mendapatkan sumber modal ketiga atau sumber modal alternatif dengan terhindar dari modal besar, tidak menanggung gaji dan nasib karyawan, dan tidak ada resiko menghadapi problem karyawan seperti unjuk rasa dan lain-lain. Ini sangat luar biasa. Inilah terobosan yang ditawarkan kepada Anda, yaitu bisa mendapatkan modal alternatif dengan cara melipat gandakan jam kerja tanpa harus mengeluarkan modal yang sangat besar dan tidak menanggung gaji dan nasib karyawan. Jadi nggak perlu menggaji karyawan dan tidak ada resiko menghadapi problem karyawan. Misalnya ada karyawan sakit, karyawan mau kasbon, nggak ada seperti itu. Bagaimana sih? Nah, seperti ini. Itu Tinet melibatkan dengan, tentu saya ingin memperkenalkan dulu siapa Tinet. Tinet adalah PT Trasnet Sukses Mandiri yang berkantor di Senayan Trade Center, lantai 4, nomor 1003A, Jakarta. Ini adalah kantornya yang bergerak di bidang wisata. Ini adalah ownernya Ibu Ratnawati yang sedang menerima sebuah penghargaan, dan ini beberapa penghargaan selanjutnya. Nah, ini kenapa sih Tinet bergerak di bidang wisata? Karena fakta ini hampir sebagian besar orang itu suka berlibur atau berwisata. Inilah pasar besar yang menurut PT Trasnet yakini. Ini adalah contoh-contoh paket wisata yang diselenggarakan oleh PT Trasnet yang saat ini sedang diliput oleh ANTV dan ini sedang diliput oleh SCTV. Jadi real atau nyata PT Trasnet bergerak di bidang wisata. Lalu apa andalan PT Trasnet sebenarnya? Produk andalan PT Trasnet itu apa? Yaitu kartu wisata no expired, tidak ada expired, yang mempunyai diskon hingga 70%. Oke. Nah, ini contoh beberapa ibu-ibu yang sedang memegang kartu diskon wisata atau kartu diskon wisata PT Trasnet. Baik. Nah, diskon wisata meliputi yang di cover ya, dengan apa sih yang di cover diskonnya yang di cover oleh kartu wisata ini? Yang di cover yaitu meliputi pertama diskon hotel selama wisata, maksudnya selama di sana. Kemudian diskon makan selama wisata, selama di sana ya. Ketiga, diskon masuk ke tempat-tempat wisata selama di sana. Dan diskon transportasi lokal. Baik, sekarang contoh nyata seperti ini. Beijing Tour 5 hari 4 malam. Kira-kira butuh budget berapa selama di sana 5 hari 4 malam di Beijing? Ini di luar daripada tiket pesawat ya dan lain-lain ya. Ini yang kita bicarakan hanya biaya hidup atau living cost selama di Beijing 5 hari 4 malam. Ada orang yang menebak, wah saya butuh sekitar 10 juta, saya butuh sekitar ya minimal 5 juta, 5-6 juta lah seperti itu. Tapi tidak. Inilah rincian harga yang ditampilkan ini. Ini adalah harga dari PT Tinet, sangat murah sekali harga promo. Beijing Tour 5 hari 4 malam hanya 2.625.000. 5 hari 4 malam, biaya hidup selama di sana. Ini saya bicara biaya hidup ya ini. Karena kalau tour itu kan, kalau tiket nyari kan mudah sekali. Yang abu-abu itu kan biaya hidup. Selama di sana itu kan kadang-kadang kalau mungkin Anda susah nyari ketemu, warung makan jatuhnya lebih mahal, hotel jatuhnya lebih mahal. Tapi Anda dengan menggunakan travel card tadi, Anda bisa mendapatkan hanya 2,625 ribu. Nah, rinciannya seperti ini. Hotel 4 malam, hotelnya harga 500 ribu, satu kamar berdua berarti patungan satu orang hanya 250 ribu. Kalau 4 malam berarti cuma 1 juta. Makan selama 5 hari, ini sehari 2 kali, bukan 3 kali. Karena yang pagi ikut makan atau breakfast di hotel. Sehingga Anda hanya butuh mengeluarkan uang 2 kali sehari kali 5 hari, yaitu 10 kali. Biayanya adalah 50 ribu kali 10, 500 ribu. Masuk ke tempat wisata, ada 10 tempat wisata, rata-rata 100 ribu, jadi total 1 juta.
transportasi selama di sana 5 hari atau menggunakan bus wisata 25.000 sehari, selama 5 hari berarti 125.000. Jadi total yang dikeluarkan adalah 2.625.000. Ini murah sekali ini. Oke. Nah, itu adalah harga yang bisa Anda peroleh apabila Anda pergi tur bersama PT Transnet. Tapi beda, ada perlakuan yang beda lagi kalau Anda memegang kartu diskon wisata tadi. Dengan memegang kartu diskon wisata tadi, Anda bisa mendapatkan diskon 70%. Berapa? Beijing Tour 5 hari 4 malam dengan diskon 70%, Anda tinggal bayar hanya 30% saja, yaitu hanya 787.500 rupiah, 787.500 rupiah. Jadi tidak 800.000 aja nggak genep. Itu Anda bisa menikmati wisata dengan living cost segini, bisa menikmati wisata selama 5 hari 4 malam. Ini luar biasa. Itulah makanya layak kartu diskon wisata itu Anda miliki saat ini juga, dan Anda referensikan kepada saudara-saudara dan keluarga besar Anda layak untuk memiliki kartu diskon wisata tersebut. Nah, kartu diskon wisata tersebut itu juga ada promo-promonya yang bisa dilihat di internet. Jadi masing-masing nanti bisa melihat di internet. Sama seperti kalau orang punya kartu kredit, biasanya setiap bulan kan ada yang lagi promo apa aja ini pakai kartu kredit ini, sama. Jadi Anda setelah mempunyai kartu diskon wisata nanti, Anda bisa cek dari internet. Jadi nggak perlu harus nunggu setiap bulan diupdate ini. Jadi Anda bisa masuk setiap saat dengan password, login dan password atau username dan password. Nanti Anda bisa cek apa saja ini yang lagi promo. Misalnya di sini ada Beijing, ada 5 hari, ada yang 6 hari, ada Shanghai, ada Guilin. Anda bisa cek, dan ini ke bawah masih ada ini ya, kita scroll. Baik, seperti itu. Maka dari itu referensikan Anda memiliki kartu diskon wisata. Keuntungan lain yaitu dengan memiliki kartu member ya, Anda berhak menerima komisi referensi. Setiap kali Anda mereferensikan kepada teman atau saudara untuk membuat kartu diskon wisata ini atau kartu member ini, maka perusahaan memberi komisi referensi. Ini keuntungannya. Jadi keuntungannya Anda memiliki kartu diskon tersebut, ya, jadi keuntungannya dua. Yang pertama, Anda bisa menikmati diskon wisata tadi hingga 70% seperti tadi ya contohnya. Dan keuntungan kedua, kalau kartu ini bagus, Anda mereferensikan kepada keluarga besar Anda, misalnya kepada adik, kepada teman, kepada tetangga, miliki kartu diskon ini misalnya, Anda mendapatkan komisi referensi dari perusahaan atau dari PT Transnet. Mengapa komisi referensi bukan komisi penjualan? Karena gini, semua orang itu bisa memberi referensi, tapi tidak semua orang bisa jualan. Contohnya gini ya, ini ada toko sepatu bagus. Kalau misalnya ada teman atau tetangga Anda tanya, kalau beli sepatu yang bagus di mana? Kalau cuma memberi referensi, semua orang bisa. Tapi untuk jualan sepatu tidak semua orang bisa. Maka dari itu dirubah dari dulunya PT Transnet memberi komisi terhadap penjualan karena tidak semua orang bisa jualan, maka sekarang dirubah yang jadi lebih mudah, yaitu komisi memberi referensi atau memberitahu, hanya memberitahu saja. Mudah kan? Kalau memberitahu semua orang bisa. Tapi untuk jualan belum tentu bisa. Contoh misalnya di sini nih ada tour ya, ada produk tour. Kalau ditanya, Anda jualan tour belum tentu bisa, tapi hanya ditanya, kalau mau tour ke Beijing yang murah, oh ke Tinet, Anda hanya memberitahu gitu aja. Atau memberitahu gimana sih caranya bikin kartu wisata yang murah di Tinet gitu. Anda dapat komisi. Nah, itulah sebabnya kenapa harus memberi referensi, tidak jualan. Karena tidak semua orang bisa jualan. Ini fakta. Tidak semua orang mempunyai keahlian atau bakat dalam jualan. Mungkin nggak bisa merayu orang dan lain-lain ya. Kalau referensi, kalau penjualan itu perlu harus pintar, bakat dan keahlian. Tapi kalau hanya sekedar memberi referensi, itu sekedarnya saja. Kadang bisa sebisa kalau orang tanya, kalau beli sepatu yang bagus di mana? Oh, di sana toko yang pojok sendiri tuh. Oh, itu tokonya bagus itu misalnya seperti itu. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk belajar menguasai produk. Kalau Anda jualan,
Tentu untuk menguasai produk itu butuh waktu. Ini contoh paling sederhana tadi, untuk jualan sepatu, untuk menguasai kulit yang bagus itu aja nggak bisa sehari. Itu butuh jam terbang. Tapi kalau referensi hanya sekedar memberitahu, nggak butuh, hanya sekedarnya saja. Nah ini yang ketiga, fakta ketiga itu sebagian orang tidak terbiasa untuk berjualan disebabkan karena malu, kurang sabar, tidak ada waktu dan lain-lain. Contoh misalnya, oh ini saya istri pejabat, masa suruh jualan tur gitu, nggak mungkin suruh jualan tuh. Tapi kalau hanya mereferensikan aja, kalau kamu tur bagus, di sana lo pakai kartu Tinet aja murah. Nah itu bisa kalau sekedar mereferensikan. Oke? Nah demikian. Referensi sering dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak bisa kalau mereferensikan, sangat nggak mungkin sekali. Karena dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut sering melakukan referensi. Contoh misalnya, ini belanja sayur. Kadang-kadang ibu-ibu nggak disadari, kalau belanja sayur di mana? Oh di situ loh, toko yang ada tulisannya Ibu Imelda itu, yang orangnya pakai kacamata. Oh itu belanjanya, itu sayurnya seger-seger, itu bagus, itu harganya murah. Sebenarnya bisa. Jadi referensi sangat mudah. Tapi kalau Anda disuruh jual sayur, belum tentu bisa, saudara. Oke? Misalnya ditanya tempat makan enak di mana? Oh itu ada warung Padang enak, itu Taraso, itu di Fatmawati, tempatnya pojokan. Oh, kadang-kadang malah ditambah-tambahin kalau mereferensikan ini. Oke, seperti itu. Oke, nah ini sekolah yang bagus mana? Itu di Al-Azhar. Oh jangan Al-Azhar, belakangnya Al-Azhar, sekolahnya sama tapi harganya beda, lebih murah tapi fasilitasnya sama bagus misalnya. Singkat cerita, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya semua orang bisa melakukan referensi. Jadi kalau ditanya, nah ini referensi belanja alat tulis misalnya, belanja buku di situ banyak diskonnya ini misalnya. Oh ini di Matahari Department Store ini kalau mau lagi diskon ini mereferensikan. Cuman sayangnya kita mereferensikan beberapa tempat itu tidak diberi, tidak mendapatkan apa-apa. Memberi referensi jauh lebih mudah daripada melakukan. Tinet mengajak Anda untuk merubah referensi menjadi rezeki. Nah, setiap kali memberi referensi kepada teman atau saudara untuk membuat kartu wisata ini, maka perusahaan memberikan komisi referensi. Nah, inilah yang sangat luar biasa. Contoh misalnya gini, misalnya Anda setelah mempunyai kartu tersebut, ya, ini komisi Anda, di sini ada dua bagian. Misalnya Anda setelah mempunyai kartu tersebut, kemudian pulang, Anda memberitahu sama saudara dan tetangga. Yang B ini adalah saudara Anda, misalnya ipar Anda, bilang, halo, Dek, ini aku punya ini loh, kartu diskon wisata, kamu bikin buruan, mumpung Tinet lagi buka diskon gede-gedean, toh kartu ini nggak ada expirednya, jadi kamu bikin sekarang. Kamu bisa pakainya nggak harus sekarang, makainya bisa sewaktu-waktu, yang penting kamu dapat kartu diskonnya dulu misalnya. Nah, kemudian di sini Anda merasakan kepada tetangga, halo friend, aku tadi bikin kartu ini, kartu Tinet ini, kartu apa? Kartu diskon wisata ini. Dengan kartu diskon wisata ini, kamu bisa mendapatkan diskon yang lumayan kalau pergi. Nah ini seperti itu. Tapi aku belum pengen pergi sekarang. Nggak apa-apa, perginya nggak sekarang, tapi kartunya harus kamu miliki sekarang. Kamu bisa pakai kapan-kapan, bisa pakai sewaktu-waktu seperti itu. Jadi hanya mereferensikan saja, tidak jualan. Oke. Nah lalu kalau saudara atau ipar dan tetangga Anda bikin kartu, maka perusahaan memberikan komisi. Komisi apa? Komisi sponsor. Setiap kali mereferensikan satu, Anda mendapatkan $21. Berarti kalau dua, berarti dapat 2 kali $21. Masih ada lagi yang disebut komisi atau royalti pasangan. Ini bukan komisi, tapi royalti. Saya sebut royalti pasangan. Jadi ini kiri ada satu, kanan satu, dapat royalti pasangan sebesar 50.000. Oke. Lalu si B ini karena merasa seneng ya punya kartu diskon wisata tadi, kemudian mereferensikan ke teman kantor di sekolah, di kantornya ini ada 2 orang yang tertarik pengen bikin kartu, akhirnya bikin kartu. C juga sama, ini saudara sama tetangganya juga bikin, sehingga 2 masing-masing 2 seperti ini. Maka B pun menikmati
komisi sebesar ini. C juga sama, komisi sebesar ini, karena dia telah memberi referensi. Nah, sekarang pertanyaannya Anda di sini. Anda tidak ngapa-ngapain, apakah dapat komisi? Karena Anda tidak ngapa-ngapain. Anda tidak mereferensikan. Anda tidak mendapatkan komisi. Tetapi Anda mendapatkan royalti sebesar, ya karena Anda tidak bekerja, nggak dapat komisi, tapi Anda dapat royalti, karena ini ada di jaringan bawah Anda, sebesar, ini ada dua, berarti, ini ada dua pasang, sini dua, berarti 50, satu pasangnya $50, berarti 50 kali 2. Nah, kalau sewaktu-waktu, ada yang lagi baru on ini, ini baru on ini, aku bikin dong nih, Anda yang mereferensikan langsung. Karena Anda mereferensikan, berarti Anda bekerja dong. Anda mendapatkan komisi tentunya, Anda mendapatkan komisi $21. Dan kalau berkembang seperti ini terus, nah, ini kan Anda tidak mereferensikan. Ini masing-masing yang mereferensikan. Berarti, di kiri ini dianggap ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu pasangnya Anda, walaupun tidak mendapatkan komisi, tapi Anda mendapatkan royalti. Royaltinya makin gede, justru makin gede royaltinya dibanding komisinya. Nah, ini enaknya, ini hebatnya ini. Jadi dari sinilah bisa kita jadikan sebagai sumber modal alternatif. Jadi Anda tidak perlu hutang bank, Anda bisa mendapatkan ini gede ini. Ini 50 kali 4, udah kelihatan. Nah, ini tentu ada batas maksimumnya. Kalau Anda memiliki kartu gold, silver, batas maksimumnya 1 bulan adalah 13.600 per bulan, atau sekitar berapa ini kalau kita kurs, ya kurang lebih segini lah, nanti kita kurs, ini agak sedikit mikir ini. Kalau gold ini besar sekali ya, bisa mendapatkan royalti maksimal 1 bulannya $30.400, dan kalau platinum bisa mendapatkan maksimum $40.000. Ini sangat luar biasa. Jadi penghasilan inilah yang bisa Anda jadikan sebagai sumber modal alternatif untuk mewujudkan keinginan atau impian-impian Anda yang masih nyangkut tadi. Nah, inilah program kerja yang sangat luar biasa. Ini ada ilustrasi singkat kartu member silver dengan program kerja 1 tahun. Contoh misalnya, apabila dalam 1 bulan aja Anda hanya bisa mereferensikan kiri 1, kanan 1, berarti total komisi pasangan Anda atau royalti pasangan Anda hanya dapat 50. Kemudian di bulan kedua, kalau masing-masing sama ya, hanya mereferensikan 2 saja dalam 1 bulan, maka Anda memperoleh royalti sebesar $100 di bulan yang kedua. Di bulan yang ketiga, seperti ini duplikasinya, Anda bisa mendapatkan $200 di bulan ketiga, dan ini hanya 2 bulan saja 1 bulan 2 saja mereferensikan secara estafet, maka yang Anda peroleh total adalah sebesar $66.350 atau sekitar 500 juta dalam tempo 1 tahun. Ini sudah, jadi tadi yang karyawan yang mungkin mau mendirikan bisnis butuh modal 100-200 juta, nggak cukup. Ternyata dengan mendapatkan sumber modal alternatif dari Tinet ini, menjalankan bisnis ini, ternyata Anda bisa mendapatkan komisi 500 juta dalam tempo 1 tahun. Nah, itu untuk member silver. Kalau Anda member gold beda lagi, bisa mendapatkan komisi sampai 850 juta, dan kalau Anda member platinum bisa mendapatkan komisi sampai 1 miliar dalam tempo 1 tahun. Jadi semuanya tergantung pilihan. Kalau misalnya, wah Pak, saya pengen bikin toko yang agak sedikit besar, paling nggak modal saya butuh sekitar 800 juta, 900 juta, Anda cocok menjalankan yang platinum ini, karena bisa mendapatkan sampai 1 miliar dalam tempo 1 tahun. Bisa dijadikan sebagai sumber modal.
Dengan demikian, maka Anda bisa mewujudkan keinginan Anda tadi tanpa harus memotong gaji Anda setiap bulan atau tanpa harus pinjam atau hutang dari bank. Karena mendapatkan sumber modal ketiga adalah sumber modal alternatif dari penghasilan TINET. Nah, ini contoh komisi yang ditransfer dari PT Trasnet seperti ini ya. Yang ditransfer PT Trasnet ini. Nah, ini komisi. Ini 2 minggu saja udah dapat 56 juta. 56,8 juta. Taruhlah 50 juta dalam tempo 2 minggu. Ini penghasilan yang lumayan ya. Kartu member TINET ini ada 3. Sorry, ini kartu diskon wisatanya ada 3. Yang pertama silver, ini harganya 3.500.000. Anda mendapatkan komisi referensi seperti tadi ya, dijelaskan 3.400 per minggu atau 13.600 per bulan, dan mendapatkan fasilitas beijing tour 5 hari 4 malam 4 packs atau untuk 4 orang. Gold dengan 1.350, komisi referensi maksimum seperti ini, dan mendapatkan fasilitas 12 pack untuk beijing tour. Platinum 21 juta 50.000, komisi referensi maksimum 10.000 per minggu atau 40.000 US dollar per bulan. Mendapat fasilitas tour beijing tour 5 hari 4 malam 29 packs. Demikian. Nah, bagaimana untuk memulainya? Caranya untuk memulai bisa menjalankan usaha yang bisa mendapatkan sumber modal alternatif tadi mudah sekali. Yang pertama yaitu bergabunglah sekarang juga melalui orang yang telah mengajak Anda dengan membuat travel card sesuai dengan pilihan Anda. Yang kedua, Anda cukup mereferensikan ke saudara sama teman. Lakukan estafet, referensi, konsolidasi tim, dan ikuti presentasi-presentasi yang diselenggarakan oleh PT Trasnet. Dan akhirnya, ambil action sekarang. Jangan menunda-nunda lagi. Terima kasih. Mari kita sukses bersama, bergabung bersama TINET sekarang juga. Salam tajir.